Bismillah, sahabat pemirsa, masih bersama saya Dr. Triwidewati. Kali ini kita masih membahas tentang kasus yang dikaitkan dengan obat ya. Jadi akan dibacakan kasusnya kali ini. Jadi ceritanya seorang pasien usia 28 tahun datang ke rumah sakit di IGD dengan keluhan wajahnya merah, mual, muntah dan juga sakit kepala. Pasien menyampaikan bahwa sebelumnya perasaannya baik-baik saja, tidak ada masalah sampai ketika dia minum bir di suatu diskotik. Nah, kemudian pasien juga menyampaikan bahwa saat ini sedang mengkonsumsi antibiotik, jadi sudah 5 hari untuk mengatasi penyakitnya, mengalami selulitis di kakinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak dijumpai kelainan, kemudian gejala-gejala yang dialami oleh pasien ini sudah mulai membaik selama di ruangan emergensi. Kemudian dokter menyampaikan bahwa dugaannya yang dialami oleh pasien ini adalah akibat antibiotik yang dikonsumsinya bersamaan dengan konsumsi alkohol yang disebut dengan reaksi seperti disulfiram. Nah, kemudian dokter menyarankan untuk tidak mengkonsumsi alkohol selama mengkonsumsi antibiotik ini. Kira-kira apa ya obatnya? Ya, benar. Jadi yang menyebabkan keadaan pasien ini salah satunya obatnya adalah cefalosporin. Nah, apa itu cefalosporin? Jadi cefalosporin merupakan antibiotik kelas beta-laktam di mana kerjanya dengan menghambat sintesis dinding sel. Kita ketahui bahwa dinding sel bakteri itu pembentukannya diperantarai oleh penicillin binding protein ya, yang membentuk yang disebut dengan peptidoglikan. Cefalosporin berikatan dengan penicillin binding protein ini sehingga ini menghambat ikatan yang membentuk dinding sel itu. Akibatnya tidak terjadi sintesis dinding sel. Selanjutnya bakteri pun akan mati. Ada beberapa generasi dari cefalosporin. Jadi generasi pertama efektif terhadap gram positif kokus. Kemudian generasi kedua selain dengan gram positif kokus juga dengan beberapa anaerob dan juga Haemophilus influenza. Kemudian generasi ketiga ini efektif terhadap gram negatif. Kemudian juga digunakan untuk mengatasi infeksi-infeksi yang serius akibat gram negatif. Dan yang generasi keempat efektif terhadap gram negatif, kemudian juga gram positif, dan biasa juga digunakan untuk mengatasi infeksi-infeksi serius akibat gram negatif. Nah, efek yang tidak diinginkan bisa terjadi reaksi hipersensitivitas. Jadi lebih kurang 10% pasien yang alergi dengan penisilin ini juga akan alergi dengan cefalosporin. Kemudian reaksi seperti disulfiram. Disulfiram ini adalah suatu sediaan yang biasanya digunakan untuk mengatasi orang-orang yang sudah ketagihan alkohol, kecanduan alkohol. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ketika seseorang minum alkohol, maka di dalam tubuh dia akan dirubah oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi asetaldehid. Selanjutnya asetaldehid ini akan dirubah oleh asetaldehid dehidrogenase menjadi asam asetat. Nah, jadi fungsi disulfiram ini dia menghambat enzim asetaldehid dehidrogenase. Akibatnya asetaldehid tidak dirombak dan kadar asetaldehid akan tinggi dalam darah. Kalau kadarnya tinggi dalam darah, maka inilah yang akan menimbulkan berbagai masalah atau gejala yang tidak enak, mulai rasa sakit kepala, kemerahan, tekanan darah turun, haus, nyeri dada, dan lain-lain. Nah, perasaan ini yang nanti membuat si pasien kapok minum alkohol karena gejala ini dirasakan terutama kalau bersamaan dengan mengkonsumsi alkohol. Demikian bahasan kita kali ini. Sudah diingat ya bahwa cefalosporin bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan, salah satunya adalah disulfiram like reaction. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.